apabila persembahan itu tidak dia tepati, keturunan mereka yang akan kita. Tanpa disengaja itu dia melempar. Loh kok budal banyu nih? Akhirnya dibuatlah pemandian ini. Terus yang membuat air itu berkaromah siapa? Ini kota gede karena banyak orang-orang penggede, banyak orang-orang penting itu ada di sini. Mandi di sini itu niatnya baik, jadi pulang akan membawa kebaikan. Sebelumnya, saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit dan netizen yang belum subscribe, ayo dong subscribe agar kami semangat terus untuk membuat tayangan yang bermanfaat. Dan untuk yang sudah subscribe, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share. Jangan lupa share ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Ya. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita Mata Langit. Saat ini kami berdua sudah ada di Kota Gede Yogyakarta, tepatnya di sebuah sendang yang namanya Sendang Seliran. Konon kabarnya sendang ini adalah tempat pemandian para Raja Mataram. Nah, kira-kira hari ini apa nih misteri yang akan kita ungkap, Panglima? Ya, berjalan aja nanti ya. Apa yang ada di sini, apa yang saya lihat nanti saya pantau juga. Sebelah sana pemandian para putri ya. Ya, sana pemandian putri. Sebelah sana pemandian para putri, sebelah sini para raja-rajanya. Jadi ini ada dua arah. Yang searah ke sana itu arah ke putri, ya, yang kemari ini arah ke pemandian rajanya. Ya, tapi ada satu sumur, Panglima. Sumurnya itu hanya ada di sini yang pemandian yang untuk putra atau untuk para raja. Kalau di sana hanya sendang, tidak ada sumurnya. Iya. Nanti kita mungkin sekalian akan ungkap ya, itu sumur itu asal-muasalnya bagaimana. Nah, untuk mengetahui sejarah tempat ini, nanti kita akan bertemu dengan tokoh masyarakat yang bisa menceritakan asal-muasal sendang ini. Ya, kita menuju ke tempat sendangnya, dan menuju ke sini tuh tadi harus belok-belok, banyak tangga, terus ada berbagai arsitek kayak macam pendopo-pendopo kerajaan gitu. Dari bata yang disusun tapi kayak kokoh kuat gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Ya. Ya. Nuwun ya, terima kasih. Ini Pak Nano. Ya. Beliau adalah tokoh masyarakat di sini yang mengetahui tentang sejarah dari sendang ini. Bapak bisa mohon diceritakan Pak sejarah sendang ini? Ini zaman Mataram, Mbak. Ini
pemandian ini dulu untuk mandi raja-raja. Sekarang dipakai untuk pemandian umum. Oh, jadi ini dibuka untuk umum. Terus Di sini mandinya? iya, enggak ada di sini, Mbak. Di kota. Oh, itu. di sini. Di dalam kota itu itu. ada airnya juga itu, Pak? Ada. Sambil kita lihat ya Pak, boleh Pak sambil sini. Ini juga disekat-sekat ini untuk apa kita lihat juga. Ini sumber juga. Oh, ini sumber air juga. Oh iya, itu mata airnya. Oh iya ya. Ya, sekarang dipakai untuk pemandian umum. Terus kalau tiap malam yang ziarah banyak banget di sini, Mbak. Di sini. Iya. Mereka itu Makin lama Oh, di makin sini. banyak. Jadi mandinya di sini. Iya. lihat yuk. Nah kalau mandinya kan ini terbuka nih Pak ya. Iya, heeh. Jadi kalau habis mandi di sini tuh ada tempat ganti baju yang tertutup nggak? Enggak, cuma Apa di di sini. sini? Iya, cuma di sini aja. Tapi dia nggak dalam ya, Pak? Harus gantian ya? Dia nggak dalam ya? Kalau laki-laki tuh barengan nggak apa-apa. Oh iya iya. Seperti itu, oh. Kalau perempuan baru gantian. Heeh. Laki-laki tuh Tapi nggak dalam ya dia ini. enggak. Cuma Berapa segini. meter, Pak? Segini. Kabarnya hanya beberapa meter saja sudah ini ya, sudah Kalau ada membuat sumber sumur air. itu 1 meter di sini udah Udah ada sumbernya. Udah ada airnya. Udah ada airnya. Contohnya yang Ada sumber di sana. sumur tadi di sana tadi. Itu Yuk. kan 1 meteran. Sambil kita lihat sumbernya sambil Panglima bisa pantau energi yang ada di sini Panglima. Kalau saya melihat itu di sumur itu dijaga kakek-kakek tua berbaju putih. Jadi kayak kiai gitu ya. Di sumur itu? Iya. Ada juga harimau putih dan keliling perkomplekan pemandian ini saya lihat dijaga ular putih sangat besar. Yang saya lihat ada juga banyak berjalan kera-kera putih di atas. Ini seringkali misalnya orang luar Jogja itu seringkali mengambil air yang ada di dalam sini. Lihat yuk. Ini airnya bisa buat obat ya Pak? Iya. Insya Allah. Oh Ini dia sering untuk, nggak ini kok untuk nggak dalam. pengobatan. Oh Coba. gitu. Jadi ngambilnya nggak perlu pakai timba, cukup pakai gayung. Tuh. Muka yuk. Di muka ya Pak. Iya, iya, iya. Enak banget dingin. Ambil, Pak. Bisa buat obat, terus buat apa lagi Pak? Awet muda. Ya, Kayaknya memang nggak terlalu dalam ya? enggak. Cuma 1 meteran. Untuk mengobati orang yang kena tenung atau kena Oh, sakit yang non medis itu ya. nanti cuma diminumin itu nanti insya Allah bisa berhasil. Bisa betul. Sembuh. Diminum tapi dengan doa atau apa Betul, bacaannya? betul. Nggak ada Surat bacaan Anas. khusus. Oh, surat. Ada surat Oh, sudah Anas. Anas. Itu ada bekas dupa ya Pak? Iya, Dupa itu yang setiap hari pasti untuk membakar. Setiap Kan hari datang. ada apa peziarah itu pasti membakar dupa seperti itu. Nah kalau peziarah itu Ini nggak dalam juga, cuma 1 meter gitu. Iya, Tapi airnya nggak habis-habis ya, Pak? enggak. Nggak pernah kering. Biarpun kemarau ini Nggak pernah contohnya kering. ini mengalir. Ini pun nanti kalau digali segini udah keluar airnya. Keluar airnya. Contohnya seperti ini sudah mengalir. Luar biasa ya. Panglima kalau yang di situ Ya. ada apa ya? Kita lihat yuk. Ini air sendangnya, ada sumbernya juga dari sini ya. Ini banyak ikannya, Pak. mengalir sampai sungai, Mbak. Sungai apa? Sungai Gajah Wong. Ini kan melimpah, airnya nggak muat. Ini terus airnya dibuatkan gorong-gorong, terus nanti apa ya? Bisa keluarnya mengalir. ke tali. Jadi bisa untuk pengairan warga ya Pak ya? Iya, Bisa dimanfaatkan. betul. Berarti ini didirikan tahun berapa ya, Pak? 1856. Heeh. Masjid tadi ya? Kenapa? 1856 masjid tadi. Didirikannya masjid itu bareng dengan sendang ini? Bersamaan? Kalau itu ada buku sejarah tentang pembangunan ini di sebelah atas. Saya melihat juga ada sosok seorang putri di sini ya. Ada juga orang kayak berpakaian raja-raja yang saya lihat juga di sini. Masih terasa sekali ya awaknya. Kalau orang ziarah kemari terus tirakat gitu, apa tujuan mereka Pak? Ya tergantung kemauannya bagaimana. Yang Seperti sudah-sudah apa niatnya untuk itu. Aku sendiri nggak tahu. kesembuhan? Oh. Tapi seringkali kalau yang saya tahu untuk ngambil air untuk Ih gede banget ikannya nih. belum gede itu. Oh ini ada lebih gede lagi? Belum, segini ada Ya yang Allah, di sana. kayak ikan raksasa. Kayak dia seperti menyambut kita ya. Heeh, yang tadi yang ngumpet di bawah tiba-tiba nongol. Nanti Keluar. nggak kelihatan awalnya. Hitam dan putih. Misalnya dikasih nasi putih nanti keluar semua. Ini penuh Makanannya banget, nasi? Mbak. Iya, nasi putih. Kalau ada itu daging kambing mentah itu dikasih nanti ya keluar besar banget.
karena bau amis dia keluar semua. Ya udah ya Panglima, kita medumisasi yuk. Oke. Ya Sobat Mata Langit, kita akan melakukan proses medumisasi untuk menggali informasi dari sejarah tempat ini. Silakan Panglima. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam silaturahmi. Ya. Kita dari Jakarta pengen berkunjung ke tempat ini, pengen mengetahui sejarah tempat ini. Apakah benar ini dulu tempat pemandian para raja-raja Mataram? Iya. Dan apakah benar sumur ini diyakini airnya ada karomah untuk mengobati orang-orang yang sedang sakit? Kalau bisa dikasih informasinya. Saya boleh sebut namanya dengan siapa? Rogo Kusumo. Rogo Kusumo. Rogo. Oh Rogo, maaf. Aki Rogo Kusumo. Jadi Aki yang menjaga tempat ini. Aku dulu seorang prajurit pengawal sang raja, Aku iki prajurit pengawal sang raja. yang mana Ki Ageng tunjuk sebagai pengawal yang selalu mengabdi kepada Pangeran Yang menunjuk Ki Ageng. Mati atau Danang Sutawijoyo. Dan Suta Bejoy. Nggih, Danang Sutawijoyo, Panembahan Senopati berarti. Ya, betul. Oh, nggih. Beliau ini pengawalnya. Tempat ini begitu asri, Iya, betul. banyak raja-raja asal mandi di tempat ini. Memang benar berarti tempat pemandian para raja. Raja Panjang, Raja Panembahan Senopati, begitupun yang lainnya. Raja Pajang, Raja Panembahan Senopati, dan masih banyak lagi raja yang mandi di tempat ini ya. Apakah sumber airnya itu sudah ada dari dulu apa buatan ini Ki? Sumber airnya adalah anugerah yang mana sang pencipta menunjukkan tempat ini untuk memberikan air yang sungguh dapat bermanfaat bagi rakyat-rakyat pada masanya. Dan hingga saat ini banyak bangsa seperti kalian yang datang kemari untuk mensucikan hati, mencari ketenangan diri, dan menyembuhkan segala apa yang mereka rasa. Semua tetap kembali kepada sang pencipta. Iya. Air ini hanya perantara untuk mereka. Air ini hanya perantara untuk mensucikan diri, sedangkan Ya. kalau ada permintaan segala sesuatu langsung kepada sang pencipta gitu ya, Ya. Ki ya. Tapi tempat ini kan sering dikunjungi orang gitu. Mereka mengunjungi tempat ini punya niat-niat dan tujuan tertentu biasanya ya yang datang kemari. Apa tujuannya Ki? Begitu banyak niat-niat bangsa kalian datang kemari, seperti meminta ketenangan hati Iya. atau segala masalah-masalah duniawi yang mereka rasakan. Dan tak jarang mereka dengan dirinya sendiri menawarkan suatu segala imbalan atau pertukaran. Itu yang saya tidak suka. Oh, jadi ada yang datang ke sini meminta sesuatu tapi menawarkan dirinya sebagai alat Tumbal. pertukaran, sebagai tumbal, dan itu Aki nggak suka. Itu ada apa yang begitu, Ki? permintaannya? Kekayaan. Tahta, Tata, Terus pangkat, kedudukan. Apa lagi? Harta. tahta dan harta. Berarti kedudukan dan materi ya, kekayaan. Jadi diserahkan jiwanya. Dengan apa dia menyerahkan jiwanya? Apanya yang diserahkan gitu? Nyawanya apa? berbagai persembahan yang dia janjikan. Berbagai persembahan yang disajikan. Dia janjikan. Apabila persembahan itu tidak dia tepati, keturunan mereka yang akan kena. Berarti mereka bikin Itulah perjanjian. yang mereka janjikan kepada bangsa kami. Namun bangsa kita tidak suka seperti Oh, malah nggak suka ya Ki. Padahal ada loh bangsa gaib yang malah seneng gitu, bahkan menjerumuskan kalau ada manusia yang melakukan perjanjian seperti itu. Kalau Aki nggak suka ya. ini tempat suci. Jangan pernah dikotori Jangan pernah dikotori. sesuatu yang tidak baik. Apa yang terjadi ketika ada orang datang kemari terus menawarkan diri untuk bikin perjanjian agar menjadi kaya? Dia akan mengganggu. Oh, ini ada pengawal-pengawal Aki atau siapa? Caranya seperti apa mengganggunya? Nyurupin gitu. Oh, berarti benar Pak, kalau kesini kesurupan tuh berarti karena ada niat yang
nggak baik. Tidak baik. Betul. Panglima, ini mungkin Sobat Mata Langit pengen tahu wujud sosok Aki ini seperti apa, bisa digambarkan? Dia bertongkat, berjanggut putih, berbaju putih. Pakai ini, ikat kepala atau enggak? Rambutnya Rambutnya panjang. panjang. Masya Allah. Kalau tingginya sama mana Panglima? Tingginya sama kayak kita. Ukuran manusia ya. Setinggi Panglima ya. Ki? Beda dikit. Jadi Pak, ini kan sumbernya bukan hanya satu ya, di sini ada, situ ada. Kok bisa banyak sumber gitu Ki? Gimana ceritanya Ki? Semua berasal dari matahari yang berada di bawah makam. Semua apa? Tempat ini, bawah makam tempat ini adalah sumber matahari yang berada. Oh, jadi di bawah makam itu ada sumber mata air katanya. Memang ini kan Awalnya masuk makam. masuk kompleks pemakaman Kota Gede ya. Awalnya makam ini. Siapa yang menemukan pertama kali sumber air mata air itu Ki? Saya tidak pantas untuk menjelaskan itu semua. Dia nggak pantas. Mungkin saya ada tidak yang pantas mungkin ada yang menjelaskan. lebih pantas nanti ya menjelaskan lagi. Kalau begitu saya ingin tahu aja selain Aki siapa lagi yang ada di sini Ki? Bisa ceritakan Ki? Banyak seorang prajurit Banyak dan prajurit beberapa seorang dayang. Dayang. Berarti perempuan-perempuan cantik ya? Itulah sebuah elang. Si burung elang. Kayak ada burung elang. Siapa burung elang itu Ki? Dia sampaikan suatu berita yang mana berita itu tidak baik untuk tempat ini. Maksudnya memberikan firasat gitu. Kepada siapa dia memberikan firasatnya Ki? Kepada semua masyarakat atau anggota raja tempat ini pada masa itu. Memberikan firasat kepada para raja atau para pengawalnya pada masa itu. Misalkan ini kerajaan mau ada yang menyerang gitu, burung elang itu yang memberi pertanda duluan gitu ya. Iya, Kalau mau ya perbuatan yang bersifat saling mentikam, musuh dalam selimut, ada juga musuh yang berasal dari dalam kerajaan sendiri. banyak Oh gitu. yang mana mereka ditugaskan sebagai mata-mata Burung elang. atau mencari informasi Ya. tentang berita apapun yang ada di tempat ini. Oh jadi burung elang itu bukan milik kerajaan Mataram, dari luar. Dari mana dia? Dia selalu mengabdi untuk tempat ini, bukan dari mana-mana, bukan dari musuh atau siapapun. Dia selalu memegang ketulusan hatinya untuk tempat ini, tempat yang mana membuat dia nyaman dan teduh untuk membela apapun yang terjadi di tempat ini. Iya. Jadi burung elang itu sebenarnya bukan piaraan dari kerajaan, tapi dia datang sendiri, merasa nyaman di tempat ini, dan dia merasa harus membalas budi dengan cara mengabdi gitu Panglima. Hebat ya binatang bisa begitu. Kalau yang monyet-monyet yang dilihat Panglima itu siapa Ki? Apakah itu juga peliharaan dari kerajaan? Pada dasarnya semua sama seperti elang itu, karena ketulusan hati dan kebaikan pada masa itu. Iya. Mereka menyerahkan diri untuk mengabdi pada Danang Sutowijoyo atau Panembahan Senopati. Bagus ya, berarti tahu diri ya. Dia tinggal di sini, di tempatnya Panembahan Senopati. Lalu dengan keikhlasannya mengabdi. Kalau orang-orang zaman sekarang kan enggak Ki. Banyak yang dikasih tumpangan numpang hidup tapi malah nyaplok yang ditumpangin gitu Ki. Ini buat pelajaran ya, harus tahu diri ya Ki ya. Orang melihat apa yang kita lakukan kepada orang lain, bagaimana orang lain ingin memberikan suatu ketulusan hatinya apabila diri kita sendiri tidak bisa tulus terhadap orang lain. Jadi harus diawali dari diri sendiri ya Ki. Itulah yang beliau Ajarkan. ajarkan dan contohkan kepada kami. Semoga kalian bisa seperti beliau, seperti hati beliau yang tulus. Jadi hati Panembahan Senopati yang tulus akhirnya bisa menarik energi positif sehingga alam semesta merespon ya. Banyak makhluk-makhluk datang ke sini Pak, yang mereka tulus mengabdi gitu. Beliau itu hebat. Hebatnya beliau apa Ki? Beliau
kau bisa memahami apa yang makhluk lainnya katakan kepadanya. Oh, bisa berbahasa binatang dong berarti ya? Bisa berkomunikasi? Tidak berucap Mm-mm. dengan Dengan akal, pikiran, dan batin. Ya. Kalau para dayang itu yang di sini, mereka tugasnya apa? Kan ini untuk pemandian laki-laki. Bukannya mereka tugasnya di sebelah sana yang pemandian putri. Kok Aki ketawa? lingkup mereka tidak untuk di sini saja. Oh, ini mereka tuh tugasnya sebagai abdi dalam ya. Mau ditugasin di sini ya dilaksanakan, mau ditugasin di sana ya dilaksanakan gitu. Daun kering tidak hanya berada di dunia kalian saja. Dunia kami pun ada daun kering. Daun kering? Ya, Maknanya apa daun kering, Ki? mengapa dayang-dayang itu juga ada pada tempat ini? Mereka juga membantu untuk membersihkan tempat ini. Oh iya, tukang bersih-bersih. Ya. Jadi Aki yang menunggu sumur ini, Ki. Iya. Ini sumur kenapa baru 1 meter sudah keluar sumbernya, Ki? Dan bening lagi. Biasanya kan kalau nggak dalam nggak bening ya Pak ya? Iya. Kalau sumber air. Cukup menarik ya. Itu dia menarik. Nanti akan ada yang lebih pantas. Oh ya sudah. Aki. Saya hanya menjaga. Oke. Terima kasih ya, Ki. Terima kasih Aki atas Informasinya. ya Atas kesediaannya menyambut kita. silaturahminya dan sudah menyambut kita dengan baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sobat Mata Langit, kita masih akan terus menggali informasi yang masih belum cukup tadi melalui mediator Igun, dan sekarang mediator Ismi, mediator akan mengungkap sejarahnya. Silakan Panglima. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia ini apa kayak adu gigi krok itu. Boleh kami tahu dengan siapa? Tangannya kayak pasang jurus gitu. Allah Akbar. Allah. Panglima perang yang di sini dulu. Mendengarkan jurus. Iya. Kayak megang apa ya? Senjata atau apa ya? Ini salah satu tempat berlatih juga dulu di Oh, sini. tempat berlatih perang ya? Iya, Kayak tangannya pegang apa ya? Senjata atau apa Pak? tempat berlatih perang. Apakah Anda ingin memperlihatkan dulu pada saat di sini berlatih seperti apa gitu? Orang zaman dulu rambutnya panjang-panjang. Iya. Ya? Apakah kita sudah bisa berkomunikasi? Biar dulu. Kayak bawa tongkat Bang Lima. Ya. Ini apa ganti sosok lagi? Bukan yang tadi. Oh, beda lagi. Belum sempat ngobrol padahal. Assalamualaikum. Salam silaturahmi dari kami. Biarin aja, biarin. Kejar. Nggak apa-apa. Itu suaranya. Nggak apa-apa.
Tahan. Gak dapat gambar nanti kalau dibiarin. Panglima. Tahan. Anda tahan diri. Nggak apa-apa, biar. Enggak, nanti kita gambar. Biarin. Ya, biar kita gambar dulu, abis itu lepas lagi. Lepas, biarin. Kita kan butuh gambarnya. Biarin. Aduh. Tenangkan diri Anda. Tenangkan diri. Kalau brutal kayak gini kita Apa yang bingung. kira-kira repot loh. bisa Kasihan dibicarakan sama kita. Bisa Kita komunikasi silaturahmi, baik-baik. kita mau tanya sejarah di tempat ini, pemandian di tempat Jadi, ini. sosok tadi tiba-tiba lari ke pemandian Putri. Dayang. Ini ganti lagi sosoknya nih. Boleh saya tahu namanya, Nyai? Awas. Biarin, tenang. Gimana? Apa yang mau disampaikan? Sampai ke sini. Sampai. Iya. Ngene, gimana? Ini. biarin. Iya. Tuh capek semua nih kita. Ya Allah. Gimana? Duduk manis di sini boleh ya. Jangan lari-lari lagi Kalau ya. di sini tempat pemandian para putri dulu ya? Iya. Oh. Iya. Kamu salah satu putri di sini? Iya. Namanya putri apa? Putri Putri kuning. Kencana. Oh, Putri Kencana. Emang ada berapa putri di sini yang mandi? Banyak. Kok kayaknya kayak anak-anak ya? Senang kita datang. Senang. Oh. Mandi. Resik. Apa? Bersih-bersih. Apa? Yang resik-resik siapa? Apa? Iya capek. Gara-gara ngejar Nyai. Napasku kedengeran sama Nyai. Maaf ya Nyai. Iya. Lion. Iya pelayon. Layan apa sudah? Pelayon tuh lari-larian. Oh, lari. Iya. Lari-lari kejar-kejaran pelayon. Seneng kalau Seneng. pengen ngejar kayak tadi. Ya Allah, kasihan tuh kameramennya kan gendut nanti napasnya habis. Iki jenenge mata air Ya, selirang. Gedang selirang. Sendang selirang. gedang. Selirang itu satu tandan. Ya, bahasa Indonesianya Ya, tandan. turun temurun. Rojo. Sik kene. Dileme kene. Resi kene. Banyune kene. Gatel. Kenapa gatel? Gatel. Kena. Lagi pilek. Gatel. Lagi pilek nih. Anu pisau-pisau. Siapa sih panggilnya? Kami boleh manggil apa kepada Anda? Kuning. Kuning aja. Kuning. Sosok Anda seperti apa wujudnya? Putri. Putri cantik. Cilik. Kecil, putri kecil. Dolan. Jadi gadis kecil gitu Pak yang suka tulanan. Betul. Untuk ukuran manusia berapa usianya nih? Cilik. Cilik. Tapi kayak pendekar ya, bisa terbang-terbang ya. Cilik tapi Sakti ya? jago silat ya. Liriknya gitu ke Panglima. Iya. Adiknya Raden Ronggo ya. Iya, betul. Panembahan. Adik Panembahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lupa. Bila bidang. Ini. Hmm. Ini. Minta tisunya. Ini itu. Mm-mm. Enak ya, bagus ya. Bagus. Saya bisa kan bahasanya. Iya, bisa. Kok aku
Kenapa sih? Maaf sih tak lapin. Maaf, aku yang nggak lapin. Kak, Lap sendiri. lap sendiri pakai tisu ini. Nih. Jadi Nah gitu. Kok dicium nggak ada baunya? Diunter-unter. Ya Allah ngupil lagi. Jangan gitu. Masa Aduh, kuning kayak gitu. Loh, itu kan kayak pocong jadinya. Alah, kuning. Bercanda dia tuh. Menung sakit ini. Dilem. film. Oh, nanti bakal meninggal, tidur Iya, selamanya begitu, jadi Begitu. pocong gitu ya, Nyi? Yo, iki kan bangunan ini tetep pesarnya. Dekat makam. Iya, ya. Kuning, kita mau tahu sejarah tentang pemandian ini. Apa benar ini sumber airnya itu dari arah makam para raja? Apa benar di bawahnya itu ada sumber air? Kok nanya? Lah wong enek banyune kok dicekok sumber. Apa bener enek sumber? Lah ya kuwi jelas enek kok. Benar berarti. Lah delok enek banyune. Oh iya. Lah kok ya tekok nih. Oh, nggak boleh nanya lagi ya, udah tahu. Lah jelas kuwi enek banyune kok ya wong iki to. Anda kok kakinya gitu-gitu sih, nggak bisa diam Oh ya? iya, ra iso menang lah. Ra iso menang. Duduk manis gitu, Nyi. Kuning. Gak iso rapet. Ya gitu. Ngene ae. Berarti Anda kalau untuk anak gadis tuh tomboy gitu ya? Ya aku kira seneng aku jari disentik. Oh, kalau nggak pakai jari diselentik. Ya namanya perempuan di lingkungan kerajaan ya harus pakai jari no. Nah ya tapi aku kira wedok tapi rada kayak lanang ngono kuwi. Tomboy. Tapi kalau seandainya ditugaskan harus pakai kemben gimana dong? Ya menang. Tapi yo gak. Sambil mencucu. Nah gitu. Manyun. Sebenarnya hati kecilnya nggak mau pakai kemben. Ya mestinya tetep ae. Nah, bisa menang skillnya kayak di seni nih. Menang. Oh, kalau kakak dimarahin sama siapa? Simbah. Simbanya suruhnya diam gini ya, duduk manis kayak putri. Iya, kayak iso menang wong ini rapet iki. Oh, harus Ketoke rapat. gak enak. Sesek. Ini kok enak adem. Wah. Kalau mingkup panas. Sumu itu apa? Gerah Ya. apa? Bisa bahasa Indonesia nggak ini Panglima jadi dari Aceh? khasiatnya apa airnya kalau mandi di sini? Khasiatnya ada khasiatnya nggak? Untuk kekebalan tubuh. Wah, kekebalan tubuh. Coba saja. Oh gitu. Aku udah minum tadi. Kalau mandi kekebalan tubuh dari penyakit. Iya, Oh, sehat. sehat. Selain itu apa lagi khasiatnya? Sehat. Untuk menyembuhkan. Bisa awet muda nggak? Kayak 17 tahun terus? Ya bisa berendam saja di air. Nggak keluar-keluar gitu? Iya. Berapa lama berendamnya biar awet muda? Matinya kan usia yang sama. Matinya Berarti umurnya segitu awet muda, berarti matinya usianya muda. ya nggak mau Ya, masa mandi janganlah. terus mati. Gimana sih, Nyai? Tuh kan. Kenapa sih dari tadi bercandanya gitu soal kematian? Lah Kiki cepetin manu. Karena dekat makam. Sini. Nanti nggak sopan ini ada Pak Nono loh. Nggak apa-apa. Kenal sama Pak Nono? Tahu siapa sih nggak tahu wong kene. Waduh, siapa yang nggak kenal Pak Nono katanya? Pasti ini aku ngomong kita tahu. Aku kisah paling bandel kene. Oh, yang paling bandel katanya. Panggilannya Kuning. Dia yang paling bandel sini ini. Terus jagoannya dong di sini. Tempat mandinya di sini karena dia putri raja. Jagoannya dong di sini berarti. Aku baru lihat sekarang putri raja tapi tomboy. Ya, saya putri raja. Apa yang dijaga di sini selain sendangnya? Menjaga namanya. Hmm? Menjaga namanya agar tetap baik. Nama siapa? Nama lingkungan. Nama kebesarannya. Karena menjaga itu lebih sulit dibanding mendapatkan. Oh, benar-benar. Dapat itu mudah, tapi menjaganya susah. Itu dalam hal apa Wah, saja tuh? Dalam hal apapun. Memang dipikir mudah menjaga tuh. Sulit ya menjaga ya? Sulit. Seperti apa kesulitannya? Banyak godaan, banyak ya gitulah, banyak. Saya tuh di sini lama. Udah berapa lama di tuh- sini? Di sini tuh muslim loh. Iya. Muslim ya? Lah iya. Kamu lah- muslim? Iya, aku tadi sudah ngucap salam. Oh iya. Assalamualaikum Oh iya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cukup sekian dan terima kasih. Belum selesai. Belum. Saya mau nanya kenapa dinamakan selirang? Apa hubungannya dengan pisang gitu?
ini kan nama pemandian, kenapa dinamai Selirang, sedangkan Selirang itu adalah nama untuk sebuah Sendang. iya, Bukan, maksudnya bukan gedang tapi sendang. iya, sendang selirang. Selirang itu artinya satu tanda. Seliran tuh diselirani, dikerjakan sendiri. Oh gitu ya. Bisa ceritakan nggak kenapa Tidak namanya terlihat Selirang? selirang sendiri tanpa orang lain. Betul, seliran. Dikerjakan sendiri tanpa orang lain. Ya, jadi orang lain tidak tahu. Biarkan kita saja yang berbuat. Begitu juga kebaikan. Orang lain gak usah tahu. Kenapa dilempari ke kameramen saya? Tahu. Gak sengaja kok, saya kan sesuai dengan di hadapan saya siapa ya itu. Kirain sedang nyindir. Jadi intinya Kalau berbuat kesini, baik harus teman. Iya. terus Kesini wong ayo. Ya kono wong gendut. Oh ya edan. oh jadi pesannya kalau berbuat baik itu sebaiknya disembunyikan, Nah jangan itu selirang itu. Berarti diam-diam tidak boleh orang tahu ya. Pahalanya lebih banyak ya. Iya. Pas sudah jadi nggak apa-apa ya tahu ya. Ayo. Oh gitu. Namanya- Hebat juga ya berbuat sesuatu yang baik tuh tidak boleh diketahui ya. Ya itu benar begitu. Biar cepat masuk surganya ya. Cepat mati. Jangan masuk surga. oh gitu ya. Harus banyak amal dulu ya masuk surganya. Betul. Jangan marah-marah. Siapa yang marah? Tenang saja. Oh ada yang marah. Seto. Lagi. Ini buat lap. Ini loh, sini. Buat lap ininya apa namanya? Keringatnya. Tak until-until lah. Leher. Nanti dipakai mainan lagi. Popo. Popo. Gak. Sak popo. Siapa sih yang marahin Anda? Anda nggak boleh ngobrol sama kita. Jenenge. Kan kita teman. Yo. Kilo. Sopo jenenge? Ki. Panglima Langit. Oh iya, Anda kenal Panglima? Tahu. Dari mana taunya? Tahu dari teman-teman. Teman-teman Anda bangsa gaib? Tadi jenengan nyebut Panglima. Repotnya jadi perempuan harus dandan. Ya itu kan kodrat. Sama kayak kuning, kodratnya wanita ya harus Aku cantik, gak dandan. anggun. Nggak dandan. Gak. Nggak Jadi? pernah dandan. Terus ini. Iya. Jadi aku begini saja. Apa adanya. Iya. Mendekar ya. Kalau perempuan kan hobinya main rumah-rumahan, main boneka. Kalau kuning hobinya apa? Aku ini main pedang, seneng. Bola, lempar batu, seneng aku. Bener-bener hobi cowok itu mah. Ya yo. Tadi ngapain Aku sih? seneng pelayan-pelayan. Nah itu dia. Lari. Lompat-lompat seneng sekali saya. Bisa main silat. Ya iso. Gimana jurusnya? Coba kasih lihat dulu. Contohin Wani dong. piro? Waduh. Enggak contohin jurus aja. Mandi virus. Sombong Berapa? amat. Maunya berapa maunya? Ayo. Nah, ditantang lagi nih. Tuker ya, saya mainkan. Heeh. Panglima pun mainkan. Oh gitu. Siapa takut? Ayo Panglima keluarkan jurusnya. Itu persahabatan, Mainkan. pertemanan. Oh gitu. Ya oke. Boleh. Begitu. Berani Panglima. Hah? Dapat tantangan nih, Ini challenge. cerita saja, saya mau cerita ini Iya. dulu. Iya, Pernah, iya. pernah ini datang itu seorang, pasti tahu. Itu Raden kui ki wonge cilik dhuwur, padahal dia tuh anaknya tuh seorang petinggi. Dia itu datang ke tempat ini. Dia itu duduk di wilayah ini. Terus itu ki ini watu-watu cilik ngono lho. Batu-batu Iya, batu kecil, di tahu saya. tek ngene lho. Heeh. Lah, tanpa disengaja itu dia melempar. Pung. Lo kok budal banyune ki. Sakti berarti beliau. Cuma ngelempar batu aja jadi sumber air. Kalau dibilangnya sih ya memang sakti. Ini wali sing mentolong ngono lho. Kumisnya ke atas gitu. Iya. Tapi kulitnya ki putih. Namanya siapa? Ini Kasih tahu dong. Apakah benar beliau yang pernah Kasih bertapa di tahu. Goa Naga? kasih itu Beda lain, lagi. beda. Ini sebelumnya memang Oh sebelumnya. ada. Sampai adanya masjid itu juga ada karena memang Oh. pernah ada orang soleh ke tempat ini. Iya. Itu Jadi gimana ceritanya yang dicelentik airnya itu? ya ada, Ada sumber air. memang sumber airnya ini di sini sangat bagus. Pakai batu kecil dilempar begini langsung jadi sumur. tuh, mata air kecil. Oh. Sampai akhirnya ketemulah Muncrat. Raden itu ditemukan sih. Akhirnya dibuatlah pemandian ini. Hmm. Tapi juga ya ada pemakaman di sini. Tuh. Itu ayahnya Pandeman Senopati.
Tapi ada juga lah, itu dia itu namanya itu, tapi jangan bilang-bilang. Iya. Itu namanya Raden Puata. Raden Pata. Ya, Oh, kalau Raden Pata jangan bilang-bilang Raden Puata. berarti Sunan Kalijogo dong. Iya kan? Terus ya dia itu kan memang yang selalu menjaga air. Jadi Iya. juga selalu Iya, menjaga benar. air. Iya, iya. Kan ini kan selera nggak ada yang tahu buatnya. Tahu-tahu ada aja. Tahu-tahu ada mata air. Sampai akhirnya jadilah. Kalau orang-orang raja-raja dulu tahu tempat-tempat yang penuh karomah itu tahu. Itu Raden yang itu apa seorang raja Islam yang baik. Oh, Teruji beliau itu. teruji ya. Iya. Panembahan Senopati itu. Apa kebaikan beliau yang kira-kira bisa kita teladani? Ya banyak. Orangnya jujur. Jujur itu yang manusia itu sendiri yang tahu dia jujur atau tidak. Yang terlihat itu kan ketika dia berbuat baik. Kejujuran itu tidak bisa diumumkan. Dia itu jujur, lah tidak tahu. Hati-hati dia. Ya jadi kamu sendiri yang tahu jujurnya. Dia ya dia, kita ya kita gitu. Walaupun dia sendiri ngomong jujur, belum tentu hatinya jujur. Iya belum tentu jadinya kue. Kue apa jadinya? Jujur itu mah beda. Astaga, ini main bercanda aja nih kuning. Melarat kan nih. Sini aja mau kemana? Terus gimana ceritanya? Ya gimana kue? Karakter beliau apa yang bisa jadi teladan? Karakternya Raden kuwi lho. Raden kuwi iki ketoke kayak sing galak. Tapi nih hatine apik. Ngono, Orangnya keras tegas gitu. keras tegas. Galak tapi mendidik ya. Oh iya. Nggak suka bercanda. Tak suka gitu. Dia orangnya tidak banyak bicara. Karena kata dia kalau banyak bicara, kalau bicaranya baik dapat kebaikan, tidak baik malah saya jadi dosa. Lebih baik saya banyak diam. Dia bicara seperti itu. Ini pelajaran Jadi dari- aku maaf ya, sekarang aku diam. Mana sih, kan kita lagi menceritakan sejarah ini biar ada Iya, kuning. Ceritakan soal dirimu sendiri Cepet aja banget deh. balik ya. Berapa Posisinya udah rata tadi. berapa bersaudara? Aku Anak berapa? banyak. Udah nikah belum? Bener. Punya pacar lu? Kok belum nikah? Nggak pengen? Iya, Nggak pengen nikah? nanti saja belum ada angen-angen. Ya harus ada cita-cita dong hidup. Nanti laki-lakinya kalah sama aku. Masa kalah? Iya. Ya enggak lah, cari yang kuat lah. Aduh balap layonannya kalah. Iya, tadi aja kita pada kalah Lion nih. Ngos-ngosan Tak semua. ajak ngompat ngono kuwi Dik. Sopo ah? Ora iso aku nyerah aku. Lah iya, makane kuwi aku yang mau ae. Kok tak tungguni pendekar sehat. Ayo tunjukin dong kayak mana jurusnya, pengen tahu. Kan Panglima udah mau ntar nunjukin jurusnya juga sama. Mah, wis ngono kuwi iki lho jeneng seliraku. Jadi perbuatan maknanya itu berbuat baik tapi jangan diperlihatkan. Ya. Tapi kan Boleh. kadang-kadang perbuatan baik itu harus ditunjukkan untuk inspirasi orang lain. Biarkan orang yang menerima saja yang bicara, tidak usah kita. Tuh, Oh gitu. raja-raja itu kan pasti ada kekuatan, pasti ada kebaikan. Tidak ada manusia yang tidak berbuat tidak baik, pasti ada, tapi lebih banyak baiknya. Pasti banyak doa dan pasti akan terus mengalir seperti mata air ini terus mengalir. Maafnya ada semut. Ah, apa? Semut cilik. Gajah ya tak tompo. Masa sih mainnya sama gajah? Yo, gajah tak tompo ya. Kuat aku. Jadi dulu kegiatannya kuning di sini apa? Mandi, latihan apa namanya? Kan suka main pedang tuh. Latihannya di sini. Yo, Terus naik panjat dinding tadi apa? Maksudnya latihan panjat tebing. Panjat dah tebing. aku mau iku seneng lompat-lompat ngono lho. Aku diizini sama eyang sepuh. Mau eyang sepuh karo panglima nih ya wis tuh ojo gawe apa jenenge, jangan buat keonaran. Oh, lah Jaga tadi kan- nama baik. Nah, oh gara-gara tadi pecicilan itu terus dimarahin ya? Awalnya kuwi kan yang sepuh
Oh, yang tadi. Yang mau masuk aku bilang sudah tua, wis diam aja, aku aja yang Oh gitu. Oh iya, tadi pakai tongkat itu yang sepuh. Padahal kita butuh nasihat yang sepuh loh. Sama saja aku. Nasihat itu nggak harus dari orang yang sudah ubanan dan jenggotan. Oh gitu ya. Sampah nggak boleh nyampah. Iya iya. Dimarahin ya. Siapa yang marahin? Aku atas sebasuannya. Oh jadi gimana, nasihat tuh nggak harus dari orang yang sudah sepuh ya? Oh, ya iya begitu, karena belum tentu anak yang muda itu tidak punya pikiran yang baik dan benar. Belum tentu orang yang tua itu selalu benar, tidak juga begitu. Jadi harus saling mendengar. Nggak boleh sombong, merasa aku ini wis tua, wis masakan asam garam gitu. Udah tua kok sombong? Nggak boleh ya? Gak boleh. Aku nih udah tua, sombong ya. Saya aja yang muda aja gitu, makanya itu kok ya maksudnya gitu. Jadi harus saling mendengar. Ini Gusti Allah ki Ya. iki lo telinga ki ben iso Krungu. krungu iki lambe ki, maksudnya bicara yang baik. Nah kuwi Kenapa telinganya ada dua, mulutnya satu? lah Kalau hidung buat apa? lah untuk mencium. Mana Enggak, kalau telinga dua berarti harus banyak mendengar ya dibanding ngomong. Kok gitu? Kayak babi dong gitu. culak. Nyai mau nanya, itu sumur. Ya, maaf kuning. Manggilnya apa? Mbak Jeng. Mintanya dipanggil apa? Panggil kuning agak popo. Kuning aja. Kuning ini masih muda tapi bijaksana banget ya. Wah, mekar hidungnya. Caranya. Iya. Oh. Kan nggak boleh sombong. Biasanya pengalaman. Aduh, Biasanya dipuji langsung koprol lagi. Udah. Aduh, boleh. Nanti kelihatan itu pedakilan loh. Iya, Kuning, aku mau nanya, kenapa sumurnya hanya ada di yang sana? bisa bicara begitu tuh banyak pengalamannya tuh, Juga di daratan maupun di lautan. Gitu ya? Dia hidup di laut juga. ya, iya, siapa di sini yang nggak tahu lautan? Semuanya tahu, karena Bunda memang sudah menempatkan kita di sini. Oh, apa kaitan kuning dengan Bunda Ratu Pantai Selatan? Ada dong. Apa kaitannya? Semua ada yang Bunda tuh harus jadi prajurit yang baik. Prajurit gagah tapi cantik ya. Sini. Ada yang duduk manis sini. Tadi marahin loh. Dah, duduk manisnya. Yang anggun. Nah, anggun. Nah gitu. Nggak boleh goyang-goyang. Dah, Kuning ikut kita aja. mau nggak ikut ke Cibubur? Nggak boleh. Nggak boleh. Nanti diseneni. Jadi penasehat Mbak Ratna. Nanti aku jadi tomboy kalau sama kuning. Jangan, nanti aku dimarahi. Sampai kapanpun aku di sini. Aku sudah di sini sejak dulu. Udah berapa ratus tahun di sini? Lama. Ada 300 Ini tahun. belum dibangun, masjid belum dibangun, aku sudah di Berarti sini. udah lama banget dong, bisa 1000-an tahun. Awet muda. Oh, gara-gara mandi di sini awet muda ya? Kan saya bilang tuh berendam saja di situ seumur hidup debu. Tapi nanti Jadi mati awet- katanya. Mau gimana sih? Berarti udah umurnya udah ribuan tahun nih. Ya belum juga sih, tidak di setua alam itu. kita. Oh iya, Di alam manusia lama. udah 1000 tahun kali lebih ya. Ki apik aku sepatu ya. Ini kan sepatunya manusia, bukan sepatu jin. Emang jin ada pakai sepatu juga? Iya. Wi enek wedok ki nganggo sepatu sing duwu-duwun ngene. Oh, itu namanya heels. Tiba ngono potak ngono lho. Iya, itu namanya heels. Emang kamu nggak pernah pakai sepatu heels? Wah. Kenapa? Takut jatuh? Oh, Kan perempuan harus bisa dong anggun gitu loh. je. Ada yang ya? Iya. Ada yang nggak berani pecicilan. Jadi sampai akhirnya saya kembali lagi ke cerita itu. Jadi air. Terus yang membuat air itu berkaromah siapa? Ini kota gede karena banyak orang-orang penggede, banyak orang-orang penting, tokoh-tokoh penting itu ada di sini. Ya pora. Betul. Ya. Dicaplek. Ya, Neng. Panggil Neng mau nggak tuh, Bapak mau? Nong, Kok Nong, nanti jenong, palanya jenong emangnya. neng, nong, Malah nyanyi. Bisa narik. apa iso aku? Perang bisa, nari bisa, manjat pohon bisa. Mantap ini katanya. Hebat. Apa iso? Coba tunjukin kalau pinter nari atau pinter jurus. Mau aku. Pelit amat sih, dikit aja, ayolah. Cak gelem aku pelayanan. Ayo pelayanan. Tadi udah capek, tadi aja aku ngos-ngosan kamu marahin.
Ketawain. Jadi begitu selirang itu di sini itu berbuat baik. Ini tenang tempatnya. Gitu. Baik tempatnya di sini tenang. Niatnya juga harus baik biar bersih. Mandi di sini itu niatnya baik. Jadi pulang akan membawa kebaikan. Air yang di sini itu berkaromah itu karena memang di sini banyak aulia, banyak orang besar yang di sini, jadi energinya Saya berpengaruh ke air kasih itu. tahu ya. Ya. Jadi begini, sebenarnya manusia itu bisa mengambil pelajaran dari tempat ini. Pertama apa? Datang, terus belum mandi saja. Pelanuan dulu Pak, ya kan? Datang, manusia datang. Terus Kok ada kuburan? Kuburannya ada kuburan raja. Raja, waduh, kok aku mati masih jadi kacung. Saiki ngono kuwi, aku uripku gawe apa yo ngono kan? Hidup mengingat mati itu kan sebagai ibadah. Ya Panglima. Benar. 1. Datang ziarah, ingat mati, dapat pahala. Tenan toh? ya. Kedua, set kok ono banyu. Ono banyu gini. Datang, Set. istighfar. Astagfirullah ya Allah, kok ya aku gawe oke dosa. Walah, kok dosane oke kilo uripku, kok aku hidup banyak dosa. Mandi, kok aku punya penyakit ini, ya Allah sembuhkanlah atas air ini. Sembuh. Akhirnya datanglah ke masjid dalam kondisi yang sudah bersih. Beribadahlah, memohon, dapat semuanya. Kurang opo Bang. Jadi satu kompleks ini lengkap ya. Ada pemakaman, pemandian, masjid. Jadi manusia tuh harus ingat mati. Iya. Ojo deloki aku ae kon naksir. Oh, lagi GR Aku senengane karo sing enom-enom iki lho. ketahuan deh. Emang Pak Nono suka main muda? Ya iya. Senengane geleme karo sing enom-enom, sing mentok-mentok. Ketahuan deh Pak Nono. Kamu jangan fitnah loh, Pak Nono nggak gitu. Seneng lho Pak normal kok iki lho, gagah icik ah. Gagah ya Pak Nono. Sopo sing ora gelem kok. Udah 70 tahun aku. Lah yo tapi yo masih gagah. Lah makane kuwi senengane kalau sing enom dadine awakmu dadine enom terus. Aduh, konangan iki Pak Nono gawat iki. Ono kuwi pelajaran kuwi. Aku muda tapi aku bisa menyampaikan ini sebagai pelajaran untuk kalian. Aku jangan lihat aku menggurui, tidak, aku hanya menyampaikan itu. Jadi pesan-pesan yang terdahulu seperti itu. Benar. Makanya pintar Kuning. Makanya Panglima ntar koprol lagi dah. Aduh. Itu kalau dipuji koprol dia. Kamu mau diajak Panglima ikut ke Gak Cibubur? boleh. Kamu mau kasih saya apa, saya tidak mau. Setia saya di sini. Iya, maksudnya kan setia karena kan nggak boleh sama Eyang. Kalau Panglima yang izinin ke Eyangnya gimana? Tidak akan boleh. Aduh, kamu tuh membahayakan ngeri aku. Ntar kejedot ya Allah. Ya wis ya. Banyak atraksi ini si Kuning nih. Ini Kuning lebih bijak nih. Bijak ngalahin yang pintar. Sesuk ketemu nih. Ki lho mesake yo kowe ki lho. Kok yo ayu ayu panas-panasan. Ya ini demi sobat mata langit. Tapi kowe adem, temu aku adem. Iya benar. Makasih ya Kuning, kamu jadi penyejuk buat aku nih. Tadi kan panas ya. Ya wis. Tapi caranya bagus-bagus. Apa? Ya wis. Untuk kan apa pesannya nih untuk Bapak ini kan sebagai tokoh masyarakat di sini? Sampaikan yang benar itu benar, Iya. yang salah itu salah. Lakoni dulu di dalam dirimu, baru kau berikan kepada orang lain. Siap. Nggih, siap. Hebat Kuning. Dipuji koprol. Kata-katanya hebat ya. Ya udah ikut aja lah yuk ke Cibubur. Tauhidnya bagus. Gak lah, terima kasih. Aku sudah di sini saja. Udah. Ini Udah. rumahku, Nggih. istanaku. Terima Kapan kasih kita ya. berkunjung lagi insya Allah. Makasih udah diterima. Siap. Kalau ada semut di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang pasti kita akan bertemu lagi. Amin.
Kecolok. Udah ditajam nih tak daunnya. Ini pesannya apa untuk Panglima? Gak ono. Pesane ono ya kuwi lah podo ki. Foto. Foto lah. Sampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Iya. Ya toh. Nggih. Maksudnya gitu. Jadi sebelum diberikan untuk orang lain, terapkan dulu kepada diri sendiri. Sebelum menilai orang lain, nilai dulu diri sendiri. Sudah benar belum, salah apa tidak, nanti baru kepada orang lain. Seperti itu. Bagus. Jadi Ya wes ya. Ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo, jangan lari lagi. Ada aja atraksinya nih. Udah kuning udah ya. Assalamualaikum. Wes jangan lari lagi. Yuk. Kuning mau ngapain? Ini dalam nggak? Enggak. Oh enggak. Masa? Jatuh. Allah. Ya Sobat Mata Langit, baru saja kita melihat proses mediumisasi yang cukup menegangkan dan cukup menghibur ya. Tadi kita ketemu dengan sosok yang sangat lincah. Nah Pak Nono, gimana kesan-kesan setelah mengikuti proses mediumisasi kali ini? Ya, kali ini cukup menarik sekali. Besok lain kali moga ada waktu lagi. Ketemu lagi. Seperti itu. Tapi setiap sosok gaib yang masuk ke badan media itu selalu kenal sama Pak Nono ya. Malah bisa membaca Pak Nono. Ya semoga kita bisa dapat pelajaran ya Pak ya. Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dari penelitian hari ini. Berbicara air, berbicara sendang adalah berbicara mensucikan diri Anda, banyak berwudu, banyak berzikir, karena air adalah sarana untuk mensucikan diri, untuk mensucikan jasmani kita adalah dengan zikir, bersihkan hati, bersihkan pikiran kita, maka kita akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Insya Allah. Amin. Ada lagi pesannya tadi Panglima, berbuat baik, jangan Katakanlah yang benar memang benar, dan katakan yang tidak baik memang tidak baik. Sebelum berbicara, nilai diri sendiri, bercermin dulu, jangan hanya melihat orang lain, tapi lihatlah diri sebelum bertindak, sebelum berkata. Seperti itu. Ya. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat untuk Sobat Mata Langit, dan saya mengucapkan terima kasih untuk netizen yang terus mendukung dan mendoakan kami. Dan jangan lupa yang belum subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk terus share ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.